Di sebuah kota yang sibuk, di tengah hiruk-pikuk suara pasar dan deru kendaraan, tinggallah seorang pemuda bernama Malik. Sejak kecil, Malik tumbuh dalam lingkungan yang sering diwarnai diskriminasi. Ia menyaksikan bagaimana propaganda, dalam berbagai bentuknya, membentuk opini masyarakat dan membungkam kebenaran yang sesungguhnya. Namun, Malik berbeda. Ia tidak ingin menjadi korban atau pelaku dari narasi yang penuh manipulasi. Ia mulai mencari cara untuk memahami bagaimana kebohongan yang dilapisi oleh propaganda dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pencariannya, Malik menemukan dua sumber inspirasi, ajaran Stoikisme dan pemikiran Malcolm X. Malik belajar bahwa Stoikisme mengajarkan ketenangan batin di tengah badai. Filosofi ini memintanya untuk fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, pikiran dan tindakannya, dan menerima apa yang berada di luar kendalinya tanpa amarah. Namun, pemikiran Malcolm X membawanya pada kesadaran bahwa ketidakadilan tidak bisa dibiarkan tanpa perlawanan. Malcolm X berbicara tentang pentingnya kesadaran kritis terhadap propaganda yang diciptakan untuk menindas. Malik mulai memahami bahwa kombinasi antara Stoikisme dan keberanian Malcolm X adalah kunci untuk melawan kebohongan yang disebarkan melalui propaganda. Ia memutuskan untuk mengedukasi orang-orang di sekitarnya. Dalam setiap pertemuan komunitas, Malik berbicara tentang bagaimana kita harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh provokasi, tetapi juga waspada terhadap narasi yang dirancang untuk mengadu domba. Ada kekuatan besar dalam ketenangan, kata Malik suatu hari kepada komunitasnya. Namun, ketenangan itu tidak berarti pasrah. Kita harus memahami kebenaran dan berani mengungkapnya, meskipun ada risiko. Hari demi hari, Malik menjadi simbol harapan. Ia mengajarkan bahwa menghadapi propaganda membutuhkan keberanian untuk melawan dengan cara yang bijaksana, tanpa kehilangan martabat atau kedamaian batin. Dalam dirinya, Malik membawa semangat Stoikisme yang menenangkan dan keberanian Malcolm X yang menginspirasi, membuktikan bahwa perlawanan terhadap kebohongan tidak selalu harus dengan kekerasan, tetapi melalui pemikiran yang tajam dan tindakan yang adil. Malik terus melangkah dengan misi yang semakin jelas. Ia mulai membangun komunitas diskusi kecil di sudut-sudut kota, tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk berbicara tentang isu-isu yang selama ini tertutupi oleh propaganda. Ia memulai setiap diskusi dengan pertanyaan sederhana, apa yang menurutmu benar, dan bagaimana kamu tahu itu benar? Pertanyaan ini menggugah kesadaran banyak orang bahwa seringkali mereka menerima informasi tanpa berpikir kritis. Malik mendorong mereka untuk meragukan narasi yang datang dari media, institusi, bahkan tradisi yang selama ini dianggap suci. Namun, perjuangan Malik tidak selalu mudah. Banyak pihak yang merasa terancam dengan usahanya. Beberapa kelompok mulai menyebarkan desas-desus bahwa Malik adalah seorang agitator yang berbahaya, seseorang yang ingin menghancurkan tatanan yang ada. Tetapi Malik tetap tenang, berpegang pada ajaran Stoikisme. Saya tidak bisa mengendalikan apa yang mereka katakan tentang saya, ujar Malik kepada sahabat dekatnya, Karem. Tapi saya bisa mengendalikan bagaimana saya merespons. Jika saya terjebak dalam kemarahan atau kebencian, maka saya kalah. Saya akan terus berbicara kebenaran dengan cara yang bijaksana. Keteguhan hati Malik menginspirasi semakin banyak orang. Bahkan mereka yang awalnya skeptis mulai melihat bahwa ada kekuatan dalam pesannya. Ia tidak berbicara tentang kebencian, melainkan tentang kesadaran. Ia tidak menyerukan pemberontakan fisik, melainkan revolusi mental. Namun, tekanan dari pihak-pihak yang berkuasa semakin besar. Suatu malam, ketika Malik sedang berbicara di sebuah aula kecil, seseorang menerobos masuk dan melemparkan selebaran dengan pesan-pesan yang menuduhnya sebagai pengkhianat. Aula itu menjadi riuh, beberapa orang berteriak, beberapa mencoba pergi. Malik berdiri di tengah kekacauan, tenang seperti batu karang di tengah ombak. Ia mengangkat tangannya, meminta perhatian. Teman-teman, suaranya jernih dan tegas, inilah yang ingin mereka lakukan. Mereka ingin kita saling melawan. Mereka ingin kita kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting. Jangan biarkan emosi menguasai kalian. Mari kita duduk kembali dan berbicara. Perlahan, ruangan itu menjadi tenang. Orang-orang kembali ke tempat duduk mereka. Malik mengambil selebaran itu dan membaca isinya dengan lantang. Alih-alih marah atau defensif,
Ia menjawab setiap tuduhan dengan fakta dan logika yang tak terbantahkan. Di momen itu, banyak yang menyadari kekuatan sebenarnya dari pesan Malik. Ia tidak hanya mengajarkan ketenangan dalam menghadapi provokasi, tetapi juga kekuatan berpikir kritis yang mampu melucuti propaganda. Dalam bulan-bulan berikutnya, gerakan Malik berkembang menjadi jaringan yang lebih besar. Orang-orang mulai menciptakan media independen, mengedukasi anak-anak tentang pentingnya berpikir kritis, dan membangun ruang-ruang dialog yang inklusif. Malik tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi ia yakin, selama ada ketenangan yang kokoh dalam jiwa dan keberanian untuk menentang ketidakadilan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Pada suatu malam yang tenang, Malik duduk di beranda rumahnya, memandangi bintang-bintang di langit. Ia merasa puas dengan kemajuan yang telah dibuat oleh komunitasnya. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu bahwa pertempuran melawan propaganda adalah perjalanan tanpa akhir. Keesokan harinya, sebuah surat tak bertanda tiba di pintu rumahnya. Di dalamnya, terdapat ancaman anonim. Hentikan semua aktivitasmu, atau kami akan memastikan ini menjadi akhir perjalananmu. Malik membaca surat itu dengan tenang. Ia merasakan ketegangan, tapi juga keberanian yang membara. Ia tahu bahwa ancaman ini adalah bukti bahwa apa yang ia lakukan memiliki dampak. Ia memutuskan untuk tidak gentar, tetapi ia juga sadar bahwa ia perlu memperkuat fondasi gerakannya. Hari itu, ia mengumpulkan para pemimpin komunitasnya. Ancaman seperti ini akan datang, tetapi kita tidak boleh mundur. Kita akan membangun jaringan yang lebih luas, yang tidak bergantung pada satu orang atau satu tempat. Kita harus membuat gerakan ini tak tergoyahkan. Mereka sepakat untuk menyebarkan ajaran Malik ke lebih banyak kota, melibatkan lebih banyak orang, dan membangun platform digital untuk menjangkau generasi muda. Malik mulai bekerja sama dengan akademisi, seniman, dan pemimpin agama untuk menciptakan pendekatan yang menyeluruh. Salah satu program mereka yang paling berhasil adalah lokakarya bernama Mata Kritis. Dalam program ini, mereka mengajarkan cara menganalisis informasi, mengenali pola propaganda, dan meresponsnya dengan cara yang tidak reaktif. Lokakarya ini menarik perhatian banyak orang, bahkan media nasional. Namun, semakin besar gerakan Malik, semakin kuat pula upaya untuk menjatuhkannya. Suatu hari, salah satu pemimpin komunitas yang dekat dengannya, KRM, menjadi korban fitnah besar. Berita palsu menyebar bahwa KRM terlibat dalam kejahatan keji. Situasi ini menguji ketenangan Malik. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari strategi lawan untuk menghancurkan gerakan mereka. Dengan penuh kesadaran, ia mengumpulkan bukti yang membantah tuduhan terhadap KRM. Ia juga mengajarkan kepada komunitasnya bahwa serangan semacam ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga seluruh perjuangan mereka. Kita harus tetap bersatu, katanya kepada komunitasnya. Kita tidak boleh terpecah oleh fitnah. Sebaliknya, ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Perlawanan terhadap fitnah itu menjadi titik balik bagi gerakan Malik. Orang-orang mulai melihat bahwa propaganda yang selama ini menindas mereka tidak memiliki kekuatan sejati jika dilawan dengan persatuan, ketenangan, dan keberanian. Seiring berjalannya waktu, Malik tidak hanya dikenal sebagai pemimpin gerakan, tetapi juga simbol dari kekuatan ketenangan dan keberanian dalam menghadapi kekacauan. Ia menjadi teladan bahwa perubahan besar dimulai dari dalam diri, dengan mengendalikan emosi, memahami kebenaran, dan menghadapi dunia dengan keberanian. Di akhir kisahnya, Malik menulis sebuah buku yang berjudul Ketika Kebenaran Menemui Keberanian. Dalam buku itu, ia merangkum perjalanan dan pemikirannya, menginspirasi generasi berikutnya untuk melanjutkan perjuangan melawan propaganda dengan cara yang bermartabat. Dan meskipun Malik tahu bahwa ia mungkin tidak akan melihat akhir dari perjuangan ini, ia percaya bahwa semangat kebenaran akan terus hidup di dalam hati mereka yang telah ia inspirasikan.